Assalamualaikum. Ya, anak-anak sekalian, hari ini adalah hari kita belajar pendidikan agama Islam. Kemudian Ibu mau tanya sama kalian, kondisi kelas kalian bagaimana saat ini? Coba perhatikan kondisi kelas. Ada nggak sampah-sampah? Tolong kalau ada sampah dikutip dulu, Nak. Ya, tolong dikutip sampah-sampahnya supaya kita nanti belajarnya nyaman. Ada tolong Nak, ambil Nak tuh. Iya, masukkan ke dalam tong sampah sebentar. Oke. Yang udah selesai silakan duduk di meja, di kursinya masing-masing ya. Oke, udah semuanya? Ya, coba masuk. Yang belum masuk silakan masuk ke dalam. Satu orang lagi apa dua orang lagi nih? Dua ya. Mulai lagi, salam untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa kepada yang memimpin doa untuk maju ke depan, yaitu Ananda Muzani. Silakan Ananda Muzani. Ya, sini aja Ananda. Dah, sekarang kita mulai berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bizidni ilman warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada Ananda Muzani. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan. Nah, jadi Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Ya, siapa anak-anak yang tidak hadir hari ini? Rian. Keterangannya apa, Nak? Keterangannya Rian sakit, izin, apa alpa? Oh, sakit. Ya, sakit. Terus siapa lagi yang tidak hadir? Ahmad Yani ya, sakit ya. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran ini, Ibu mau ngajak kalian ice breaking dulu ya. Oke, ya. Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Siswa kelas 4 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 4 semuanya. Oke, tepuk tangan. Oke. Kita akan menyanyikan lagu wajib ya. Ya, Ibu mohon kepada semuanya untuk berdiri. Ya, semuanya berdiri ya. Oke, akan kita mulai.
Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dah, silakan duduk anak-anak semuanya. Dah. Jadi lagu tadi mencerminkan bahwasannya banyak-banyaknya suku dan bangsa, memotivasi kita untuk saling menjaga, menjadi orang yang menghargai dan baik ya sesama teman. Dah, setiap hari kita harus belajar karena belajar adalah kunci kesuksesan. Jadi kedisiplinan, kesuksesan itu berasal dari minat kita. Jadi kita kembangkan minat kita untuk belajar. Oke, selanjutnya yang lalu kita belajar tentang Asmaul Husna. Nah ya, minggu yang lalu kita belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Ada yang teringat nggak? Coba Aisyah. Asmaul Husna adalah nama yang baik ya, nama-nama yang baik. Siapa yang punya nama-nama yang baik? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tanya ya. Ada 3 pertanyaan Ibu tanya, kalian bisa jawab ya. Yang pertama, apa saja bentuk keragaman di sekitarmu? Siapa yang mau tanya? Tunjuk tangan. Ya, Fahrul. Coba, apa aja? Yang berbeda seperti Aceh, Jawa, dan Sunda. Oke, jawabannya bagus. Tepuk tangan. Ya, jadi ada berapa suku ya di sekitar kita ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan sunatullah? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ya, Aisyah. Oke, bagus jawabannya, tepuk tangan. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikapmu dalam menyikapi keragaman? Oke, itu jawabannya yang bagus. Tepuk tangan teman-teman semuanya, anak-anak Ibu. Dan selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk apa aja? Kita belajar ini semua tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Yang pertama adalah kalian ini, peserta didik Ibu ini mampu menyebutkan arti dari keragaman ya. Yang kedua, anak murid Ibu dapat mampu menjelaskan keragaman sebagai sunatullah. Yang ketiga, peserta didik Ibu mampu untuk menganalisis ajaran yang baik, yaitu ajaran agama Islam dan ajaran agama yang lain. Yang keempat, apa nanti? Yang keempat, di sini adalah peserta didik mampu mengaplikasikan saling menghormati, menghargai antar
suku yang berbeda. Jadi ada suku, bangsa, budaya, agama yang berbeda. Ada 4 tujuan kita hari ini. Oke, penyampaian Ibu hari ini ada namanya peta konsep, yaitu pertama adalah indahnya saling menghargai. Ada peta konsep yang pertama yaitu adalah tentang keragaman, ya, keragaman yang ada di mana? Ya. Kemudian keragaman sebagai sunatullah yang pertama. Yang kedua adalah ajaran agama Islam yang baik dan ajaran agama yang lain. Kemudian terakhir adalah menghargai dan menghormati berbagai keragaman. Oke. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan kalian untuk menyaksikan video, ya, video singkat yang akan Ibu tampilkan. Oke. Tonton video pendeknya, ini juga tonton video pendeknya. Sebelumnya ini Ibu minta maaf karena ada kendala teknis. Jadi Ibu nggak bisa menampilkan PTT Ibu, PowerPoint Ibu karena kendala teknis mati lampu. Jadi Ibu jelaskan melalui papan tulis, ya. Jadi dalam judulnya adalah indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Ya, indahnya saling menghargai dalam keberagaman ini ada berkaitan dengan surah Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Ayat berapa? 13, ya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kamu dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya Allah Maha Mulia di sisimu dan di sisi Allah, di sisi orang-orang yang bertakwa, dan Allah lah yang Maha mengetahui dan Maha teliti. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Di sini keragaman, ada namanya keragaman, yaitu adalah keragaman perbedaan merupakan sunatullah. Jadi keragaman merupakan sunatullah. Ya. Kemudian Indonesia memiliki berbagai macam keragaman. Indonesia memiliki keragaman, yaitu suku, bangsa, dan budaya. Ya, jadi banyak keragaman budaya suku, ya. Suku, bangsa itu banyak ragam. Kemudian ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk saling mengenal. Perhatikan, ya. Nah, tujuannya adalah untuk saling mengenal di sini. Kemudian Islam adalah rahmat
rahmatan lil alamin, yaitu adalah agama yang membawa rahmat ya kan kepada seluruhnya, memiliki kasih sayang kepada seluruh alam. Kemudian ajaran di agama lain juga mengajarkan kepada kita, agama lain juga mengajarkan kebaikan. Dan di sini dah. Selanjutnya adalah toleransi adalah sikap itu saling memberikan penghargaan, penghormatan gitu ya. Jadi toleransi adalah memberikan penghargaan kepada orang, apapun yang dilakukan oleh orang yang kita hargai, menghargai ya. Di sini toleransi boleh dilakukan dengan kepercayaan masing-masing ya. Ada berbagai macam agama. Kemudian contoh sikap toleransi dan menghargai dan menghormati perbedaan agama, yaitu tidak mengganggu umat yang lain ya ketika mereka beribadah. Jadi nggak boleh kita ganggu orang yang berbeda agama tadi. Kita ketika melakukan sholat atau kita puasa, mereka juga tidak boleh mengganggu. Itu namanya toleransi, menghargai, menghormati, tidak mencela atau menghina agama lain. Kita nggak boleh menghina di situ ya. Kemudian contoh sikap toleransi menghargai perbedaan agama, yaitu berteman dengan orang tanpa membedakan suku. Ini suku apa? Ini suku apa? Suku Aceh misalnya. Ini suku apa? Suku Jawa. Kita harus saling berteman, sentiasa membantu orang dalam kesulitan. Kemudian untuk menciptakan keharmonisan ya. Dah, di sini Ibu sudah selesai memaparkan penjelasan tentang indahnya saling menghargai dalam toleransi. Ada yang bertanya? Coba tunjuk tangan yang bertanya. Ayo, silakan yang bertanya. Ya, Naifa. Kan Naifa untuk bertanya. Bagaimana cara mengatasi tantangan? Iya, bagus sekali pertanyaan Naifa. Ini bagaimana caranya mengatasi konflik ya? Ya, bagaimana dalam keragaman kita mengatasinya? Dengan cara berkomunikasi, yaitu komunikasi kita berbicara, ya saling terbuka. Jadi kita dapat mengetahui tentang perbedaan-perbedaan. Jadi kita bisa menghargai. Makanya tadi Ibu jelaskan, terciptalah keharmonisan sehingga menjadikan kita saling menghargai orang-orang yang berbeda di sekitar kita. Itulah dia. Iya, tepuk tangan bagi Neva. Pertanyaannya bagus sekali. Udah, untuk melanjutkan lagi sebelum kita membagikan kelompok, kita akan speaking dulu ya. Oke. Tepuk toleransi. Aku begini, kamu begitu, kita berbeda, itu biasa. Bersama kita cintai keberagaman. Oke, tepuk tangan semuanya. Dah. Kemudian Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok ada 4 kelompok, yaitu kelompok Abu Bakar, kelompok Utsman, kelompok Umar, dan kelompok Ali. Ada 4 dia. Oke, kita akan bagi kelompoknya. Kelompok Abu Bakar. Ya. Ini kelompok Umar bin Khattab. Ini kelompok Utsman bin Affan. Ini kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, silahkan dipegang. Nah, ya. Jadi, Ibu kasih kesempatan untuk kalian mendiskusikan permasalahan pada lembar kerja yang udah Ibu bagikan. Oke, Ibu kasih waktu buat kalian mengerjakannya. Ya, Ibu akan memberikan waktu mengerjakannya. Dibuat nama kelompoknya ya, Nak ya. Tolong ya. Oke, dibuat nama kelompoknya.
Ibu udah memberikan waktu kepada kalian untuk mengerjakan berkelompok. Ibu minta satu kelompok dulu maju ke depan, yaitu kelompok Abu Bakar ya. Kepada kelompok Abu Bakar, Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, kepada siapa di sini? Aisyah ya. Aisyah, Siti Aisyah, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Abu Bakar ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Diskusikan studi kasus di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan tersebut dengan mempresentasikan ke depan kelas. Ini adalah murid baru di kelas 4 yang berasal dari daerah berbeda. Bahasa yang digunakan Siti berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh teman-teman di sekolah barunya. Awalnya, Siti merasa kesulitan untuk berkomunikasi dan merasa kesepian. Namun, teman-teman sekolah Siti mencoba membantu dengan belajar beberapa kata dari bahasa daerah. Dan mengajaknya bermain menggunakan bahasa tubuh dan gambar. Dengan usaha bersama, Siti mulai merasa diterima dan senang di sekolah barunya. Mengapa penting bagi teman-teman Siti untuk mencoba belajar bahasa daerah Siti? Berikut adalah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan berdasarkan studi kasus Siti. 1. Mengapa penting bagi teman-teman Siti untuk mencoba belajar bahasa daerah Siti? Penting bagi teman-teman Siti untuk mencoba belajar bahasa daerah Siti karena beberapa alasan. Membangun jembatan komunikasi. Mempelajari beberapa kata dari bahasa daerah Siti dapat membantu teman-teman Siti untuk berkomunikasi dengan Siti secara lebih efektif, mengurangi hambatan bahasa yang Siti alami di awal, menunjukkan empati dan kepedulian usaha teman-teman untuk belajar bahasa Siti, menunjukkan bahwa mereka peduli dengan ingin membuat Siti merasa nyaman dan diterima. Ini adalah bentuk empati yang kuat. Menciptakan lingkungan inklusif. Dengan mencoba memahami dan menggunakan bahasa Siti, teman-teman menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana Siti merasa dihargai dan tidak terasingkan karena perbedaannya. Mempercepat adaptasi Siti. Upaya ini membantu Siti merasa lebih cepat diterima dan senang di sekolah barunya, sehingga proses adaptasinya menjadi lebih mudah dan positif. Memperkaya diri sendiri. Belajar bahasa daerah lain juga dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan teman-teman Siti tentang budaya lain. Bagaimana cara kita bisa membantu teman-teman yang berasal dari daerah berbeda merasa diterima di lingkungan baru? Bagaimana cara kita bisa membantu teman yang berasal dari daerah berbeda merasakan diterima di lingkungan baru? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu teman yang berasal dari daerah berbeda. Oke, tepuk tangan bagi kelompok Abu Bakar. Oke, hasil diskusi tadi Ibu akan menyampaikan evaluasi dan kesimpulan kita. Yang pertama adalah evaluasi bahwasannya pembelajaran kali ini penting. Ya, penting bagi kita untuk saling menghargai, tidak boleh mengolok-olok. Kemudian
Evaluasi dari pembelajaran diskusi juga sangat baik. Siswa dapat menanggapi semua yang Ibu sampaikan tadi dan kalian bisa memahami apa yang ada pada teks ya tentang tadi yang Ibu sampaikan dan kalian bisa menjawabnya dengan benar. Kesimpulannya akan Ibu sampaikan kepada kalian dalam pelajaran ini bahwasannya adalah Ibu akan menyampaikan 3 poin. Yang pertama adalah keragaman itu adalah sunatullah, ya sunatullah yang Allah telah tetapkan kepada manusia di muka bumi ini. Banyaknya suku, banyaknya bangsa, ya ada jenis dari beberapa jenis kulit, berbeda kulit, rambut, apapun berbeda, semua berbeda itu kita tetap memiliki hak yang sama dalam apa aja pendidikan, kesehatan, semuanya kita dapat hak yang sama. Itu kemudian supaya apa? Kenapa kita diciptakan berbeda-beda ini? Supaya kita saling mengenal. Kita tahu, oh ini si Polan, oh ini si Polan. Kita jadi tahu tentang keragaman itu. Dan kemudian poin ketiga yaitu adalah mengajarkan kebaikan. Agama kita ini banyak mengajarkan kebaikan. Tidak pernah agama kita mengajarkan kepada keburukan. Dan begitu juga agama orang lain juga mengajarkan kebaikan dan tidak pernah mengajarkan keburukan. Jadi tidak ada pernah di ajaran agama yang lain mengajarkan keburukan. Dan poin yang ketiga adalah saling menghormati dan menghargai. Toleransi itu penting untuk kita menghargai orang lain dalam mendapatkan hak-hak, dalam beribadah, berteman, bergaul, mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membagikan, ya, itu kita akan membagikan itu tes ya, refleksi untuk kalian memahami dari pemaparan atau penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Ini teks-teksnya yang Ibu akan bagikan kepada kalian. Itu refleksi peserta didik. Ya, Ibu bagikan. Oke, Ibu bagikan. Checklist hasil refleksinya. Oke, checklist. Dibaca dan di checklist. Pertemuan selanjutnya yaitu adalah menyambut usia balik ya itu adalah judul yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'ina. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.